Dalam dunia pertanian, berbagai sistem dan metode budidaya telah dikembangkan. Sebelum kemunculan teknologi pertanian modern, teknik pertanian tradisional telah lebih dulu digunakan dan terus dilestarikan. Setiap negara bahkan memiliki keunikannya masing-masing, termasuk di Indonesia, di mana setiap daerah memiliki metode tradisional yang khas. Salah satu metode pertanian tradisional yang dikenal memiliki banyak manfaat adalah hugel kultur. Teknik ini berasal dari Jerman dan pertama kali diperkenalkan oleh Herman Andra yang terinspirasi dari keanekaragaman hayati di bukit belakang lahan pertanian neneknya. Dalam bahasa Jerman, hugel kultur berarti pertanian bukit. Teknik ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Sepp Holzer, seorang desainer permakultur terkenal, dan diperkenalkan secara luas oleh Paul Witten, seorang ahli permakultur lainnya. Permakultur sendiri adalah cabang ilmu yang menggabungkan desain ekologis, teknik lingkungan, dan prinsip pertanian berkelanjutan. Secara sederhana, permakultur bertujuan untuk menciptakan sistem yang mencintai alam melalui praktek pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, hugel kultur mendukung konsep pertanian berkelanjutan. Hugel kultur adalah teknik bercocok tanam tanpa mengolah lahan intensif seperti mencangkul. Media tanam dibuat dari bahan organik seperti kayu dan dedaunan yang mengalami dekomposisi. Proses ini menghasilkan media kaya nutrisi yang mampu menyimpan air lebih lama. Teknik ini menggunakan prinsip dekomposisi alami untuk memperbaiki kesuburan tanah dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tanaman. Untuk membuat hugel kultur, beberapa bahan utama yang diperlukan meliputi kayu, dedaunan kering, jerami, rumput, tanah, dan bahan organik lainnya. Tentunya, bahan-bahan ini bisa disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Bahan-bahan ini disusun dalam beberapa lapisan hingga membentuk gundukan menyerupai bukit. Biasanya terdapat 4 hingga 7 lapisan tergantung pada preferensi pengguna. Berikut urutan lapisan yang sering digunakan dalam hugel kultur. Lapisan pondasi atau lapisan yang pertama terdiri dari kayu keras, kayu lapuk, dahan besar, atau batang pohon. Kayu keras membutuhkan waktu lebih lama untuk terdekomposisi, sehingga bisa menjaga stabilitas gundukan dalam jangka panjang. Pastikan kayu yang digunakan sudah mati untuk menghindari pertumbuhan tunas baru. Lapisan yang kedua biasanya berisi ranting kecil, daun kering, bisa juga diisi dengan jerami atau rumput kering. Lapisan ini membantu menyerap air dan menciptakan kelembapan yang baik untuk akar tanaman. Lapisan yang ketiga adalah lapisan nutrisi. Lapisan ini berisi bahan organik seperti sisa makanan atau pupuk kandang yang belum terurai sempurna. Lapisan ini memberikan nutrisi dan mempercepat proses dekomposisi melalui panas alami. Lapisan yang keempat bisa juga langsung pada lapisan penutup. Lapisan paling atas ini terdiri dari tanah subur atau kompos yang berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman. Mulsa organik seperti jerami atau daun kering juga dapat ditambahkan.
untuk menjaga kelembapan tanah. Jika ingin membuat gundukan lebih tinggi, langkah-langkah di atas bisa diulang. Teknik hugelkultur memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama adalah konservasi air. Kayu lapuk yang ada di lapisan pertama atau paling bawah bisa berfungsi sebagai spons yang menyimpan air. Selanjutnya, kesuburan tanah. Nutrisi dilepaskan secara perlahan selama bertahun-tahun. Dan juga efisiensi ruang. Cocok untuk lahan kecil karena memanfaatkan ruang vertikal. Dan yang terakhir adalah pemanasan alami. Proses dekomposisi menghasilkan panas. Dan ini ideal untuk musim dingin, di mana tanaman akan tetap tumbuh karena memperoleh kehangatan dari gundukan atau bedengan tersebut. Hugelkultur sangat cocok untuk tanaman merambat seperti mentimun, melon, semangka, dan labu, serta tanaman umbi-umbian seperti kentang dan wortel. Struktur gundukan atau bedengan mendukung pertumbuhan tanaman ini dengan baik. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan biaya rendah, hugelkultur menjadi solusi ramah lingkungan untuk pertanian berkelanjutan. Semoga teknik ini terus dikembangkan untuk menjawab tantangan pertanian modern dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi lingkungan dan juga kehidupan. Seperti teknik lainnya, hugelkultur memiliki pro dan kontra, atau kelebihan dan juga kekurangan. Keunggulannya meliputi retensi kelembapan, peningkatan kesuburan tanah, dan pengurangan kebutuhan pupuk. Namun, potensi kelebihan nutrisi di awal penerapan dapat menjadi tantangan. Beberapa orang menilainya seperti itu. Tetapi menurut saya, tanaman akan bisa mengambil nutrisi di tanah sesuai dengan kebutuhannya. Dan menurut saya ini tidak masalah. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika video ini bermanfaat silahkan like dan juga share. Jangan lupa subscribe untuk terus berdiskusi terkait pertanian regeneratif.